Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saya Ciwang dari Pekerja Seni Kampus Makassar sedang melakukan ekspedisi benang merah, yang dimana dalam ekspedisi ini bertujuan untuk bertemu dengan para pelaku dari setiap teman-teman, para pelaku temu teater mahasiswa Nusantara. Jadi di sebelah kanan saya ada Bang Aldi selaku panitia di teman-teman 9 Riau, dan ada Bang Reza yang menjadi panitia juga pada saat teman-teman 9 Riau. Oke, jadi langsung saja. Jadi terima kasih buat Bang Reza dan Bang Aldi sudah membantu dalam menyukseskan ekspedisi ini. Jadi saya mau mengajak Bang Reza dan Bang Aldi untuk bincang-bincang mengenai tentang teman-teman 9 ya, Riau yang berlangsung di tahun 2009 Jadi pertanyaan pertama mungkin lebih ke teman-teman. Kan ini Bang Reza sama Bang Aldi sudah pernah menjadi kepanitiaan dalam teman-teman, pernah mengikuti juga kegiatan teman-teman. Jadi pertanyaan pertamanya itu dia, apa sih teman-teman menurut Bang Aldi dan Bang Reza? Mungkin bisa Bang Aldi buat Bang Reza. Dari saya dulu. Silakan. Kalau menurut pribadi saya, teman-teman ini ajang pertemuan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya tidak ada batasan antara penyelenggara dan pesertanya. Jadi ajang kumpul, berkreasi bareng-bareng, membahas tentang kesenian umumnya, khususnya teater, dengan penggiat-penggiat teater sendiri, tapi bukannya kampus teater, tapi mahasiswa yang ingin berteater. Jadi itu sih kalau dari saya, teman-teman. Jadi pertemuan ya Bang, dari Pertemuan kumpul, berbagi ilmu, bertukar budaya, yang kita dasarnya bukan orang teater tapi pecinta teater. Pecinta teater ya. Jadi menjadi sebuah wadah perkumpulan bagi teman-teman mahasiswa khususnya yang mencintai teater. Kalau Bang Reza sendiri apa ya, kalau dilihat dari pengertian secara umum ya semua orang udah tahu sih, cuman secara yang dialami tempat pertemuan keluarga, semacam kenduri kampung gitu. Kenduri kampung itu kan sebetulnya kan tidak ada, ya dibentuk panitia memang, tapi di balik itu yang bekerja semua kan, dan tanpa ada yang koordinir. Misalnya si A kerjakan ini ya, si B kerjakan ini ya. Nah, di teman-teman hal yang seperti itu yang didapat, dan segala kekurangan itu menjadi ciri khasnya di event ya, tapi secara lebih ininya kekeluargaannya lebih terdapat di situ. Jadi mau kemanapun se-Indonesia tenang aja, ada anak teman-teman udah aman. Mana tinggal hubungi anak ini, anak ini, anak ini, anak ini, jadi aman. Kalau kayak di di pramuka kan kayak gitu juga, di teman-teman persis kayak gitu juga. Pertemuan yang melahirkan relasi. Iya, relasi. Kalau bahasa ini kan relasi, tapi kita lebih akrabnya ke keluargaan, teman baru. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, teman-teman Riau ini dia, sejak kapan mulai mengikuti teman-teman? Wah, kalau pertanyaan itu ya. Sebetulnya kalau pertanyaannya paling tepat itu ke ketuanya, cuman ketuanya karena jauh. Kalau setahu saya, karena saya cuma dapat cerita, kalau saya pribadi juga tidak pernah ikut teman-teman sebelum dan setelah Riau. Karena sebelum di Riau saya belum jadi mahasiswa. Setelah di Riau mungkin ada kesibukan lain, tapi tetap mengikuti perjalanan teman-temannya, tetap berada di lingkungan teaternya,
tetap mengurusi orang-orang yang akan berangkat ke teman-temannya. Latah Tua ikut di teman-teman itu seingat saya di Bali pertama Di kali. Bali, Jadi teman enam. baru teman-teman 7 dan 8 Oh, iya. Bali. 7 Bali, 8 Bogor, 9 Riau. Nah jadi 2 kali teman-teman sebelum Riau itu Latah Tua ikut, dan di teman-teman Bogor Latah Tua berinisiatif untuk Menjadi tuan rumah. jadi tuan rumah. Jadi udah ada persiapan ya bang sebelum ngambil ini, kan udah berapa kali ikut teman-teman. Persiapannya Iya. udah ada, bahkan udah ada perundingan dari ketua waktu itu dengan pihak dari pemerintah daerah, dari kampus sebelumnya. Tapi ya itulah perjalanannya. Perjalanannya bang ya. Berarti udah banyak proses yang dilalui teman-teman Iya. Latah Tua sebelum memutuskan untuk menjadi tuan rumah dalam teman-teman ini. Dan proses-prosesnya bang mungkin bisa diceritakan dulu, proses awal mungkin. Kalau proses awal sebenarnya teman-teman dibawa ke Riau ini itu perjuangan dari Bang Bujang. Pengunjungnya. Dia yang lobby ke pemerintah daerah, dia yang lobby ke kampus, bahkan dapat iming-iming dari pemerintah daerah. Mungkin waktu itu pemerintah Riau lagi gencar-gencarnya event-event gitu. Karena 2011 itu ada pekan olahraga apa? Porda. Bukan Porda. Popnas, pekan olahraga pelajar nasional di Riau. PON 2012. 2012 itu juga rencananya waktu itu ISG, Islamic Solidarity Games. Nah, jadi sebelum itu Bang Bujang juga udah lobby langsung ke gubernur. Dan gubernurnya udah jumpain Udah langsung ngapain bang ya. bahkan dijanjikan uang sekian waktu itu, lupa saya nominalnya, pokoknya ratus lah, tiga digit. Udah dijanjikan itu. Dari kampus juga udah direstui, udah mau disupport juga. Nah, pelaksanaannya Oh ini sebelum mana nih bang, sebelum jadi tuan rumah itu ya prosesnya ya. udah ada iming-iming, Iya. oh udah aman lah, kita udah aman. Dan pada saat pelaksanaan ya terjadi sebaliknya. Nah itu kayaknya dialami sama kawan-kawan semua lah, jadi kawan-kawan yang udah pernah ngerasain jadi teman-teman, dapat janji-janji manis, dan pada pelaksanaannya Dan waktu itu kan setiap malam rapatnya. pasti malamnya. Iya, rapatnya setiap malam. Rapat persiapan itu. Rapat persiapan. Nah, bahkan dari kampus dan dari pemerintah daerah ujung-ujungnya lepas tangan gitu. Jadi kita bergerak sendiri. Nah, untuk perjuangan mendapatkan tuan rumah di Bogor itu kita bawa komunitas teater juga, bukan komunitas teater, kampus teater. Kampus teater. Mungkin salah alamat mungkin. Iya. Dari AKMR Riau, Akademi Kesenian Riau. Akademi Mereka juga ikut membantu lah mungkin. Tapi saya tak tahu nih prosesnya di Bogor seperti apa, lobby-lobbynya. Yang jelas mereka katanya ikut andil untuk itu, kan sempat jadi pertengkaran juga tuh di teman-teman 9 sampai bulan Juni kalau saya nggak salah undangan belum selesai. Undangan belum selesai. Sampai bulan Juni, kita pelaksanaan bulan Oktober. Di bulan Juni itu masih ada desas-desus teman-teman 9 bakal pindah ke Gorontalo lagi. Ada desas-desus itulah. Jadi di internal juga, karena di Riau sendiri kan ada 2 komunitas kampus, Iya. 1 teater kampus. Teater kampus itu KMR, yang komunitas kampus itu ada Latah Tua sama Batra. Rencananya mau dikerjakan bareng-bareng nih bertiga, yang kita kerjain sama teman. Tapi secara struktural ini tak memungkinkan karena ada 3 rektor, yang mana nih yang paling Ada 3 rektor. Iya, yang bakal menandatangani kan. Iya. Dan akhirnya terjadi di Medan apa Jakarta itu yang surat undangannya bahkan mepet di 1 bulan apa 2 bulan sebelum acara karena penandatanganan surat proposal ini. Administrasinya berbelit-belit jadinya karena banyak banyak komunitas yang menangani gitu. Jadi nggak tahu siapa penanggung jawabnya gitu. Nah, Riau mencoba akhirnya Latah Tua ambil sikap untuk ngambil teman-teman ini sendiri gitu. Jadi bukan karena ujuk-ujuk pengen naik sendiri gitu, tapi memang keadaan gitu, tak memungkinkan. Dan
tak mungkin ini kita serahkan ke AKM kan yang status mereka itu teater kampus. Iya. Sementara kita kan pecinta teater gitu. Mahasiswa mahasiswa apa? Mahasiswa teater. Oh, teater kampus bukan kampus teater gitu. Lebih ini Bang ya, menjalaninya dengan kepanitiaan tunggal. Iya benar. Dan Karena dengan dana yang waduh Minus. sampai ke Bujang itu gadai motor gitu. ada motor Iya. banyak. Yang digadai tahu motor apa? RX King. King. Sekarang mahal ya. Mahal sekarang Bang. Jadi banyak ya Bang, banyak sekali prosesnya. Wah luar biasa. Banyak janji-janji juga, janji pemerintah, Janji-janji. apa macam. Ujung-ujungnya kalau saya nggak salah dari kampus ngasih bantuan 10 juta, dari pemerintah adalah 5 juta. Nah itulah 15 juta yang kita gunakan untuk mengelola teman-teman. Jadi bulan Oktober ini Bang ya, finishnya 23 Oktober 23 Oktober di 2011. 2011. Ada berapaan Bang? Dan berapa hari? Berapa hari berlangsungnya? 7 hari. 7 hari, seminggu. Pertunjukan berapa Bang? Pertunjukan Seingat saya 24, kalau tak lupa 24 pementasan. 24. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Stop itu pementasan. Non stopnya. Jadi ini lagi Bang, saat teman-teman berlangsung, apa-apa saja sih hubungan emosional yang terjadi antara panitia dan peserta? Mungkin ada sedikit cerita. yang Kalau menarik. dari kalau seingat saya tidak keluar dari sekrenya panitia itu 3 hari karena kami Di- 3 hari. Karena ada di teman-teman Riau itu memang di kotak-kotakkan kepanitiaan. Ada yang panitia yang benar-benar dengan peserta gitu. Kayak LO, kayak seksi acara. Nah, kami yang di apa lingkaran terdalamnya teman-teman di kepanitiaan itu pun kami bagi 2. Jadi ada kan kami bentuk ada sekretaris 1, sekretaris 2, ada bendahara 1, bendahara 2. Jadi saya kebetulan di sekretaris 2. Jadi Bang Rizky waktu itu sekretaris 1, dia lah yang urus untuk keluar. Oh, iya. Jadi saya urus administrasi di dalam sekretariat. Nah, mungkin teman-teman dari komunitas lain kurang suka dengan gaya itu gitu. Karena teman-teman biasanya panitia dan peserta itu nyampur aja gitu. Iya. Nah, sementara kita karena sebenarnya itu ingin peserta merasa nyaman di Riau. Jadi di konsep sedemikian rupa Iya. supaya ada orang yang tetap menjaga administrasinya gitu. Kemana ini, kapan surat ini harus keluar. Jadi ada yang standby di sekre, ada yang standby di luar gitu. Jarak inilah yang dipermasalahkan. Jarak itu jarak nih. Ada jarak antara panitia dan peserta. Emangnya panitia hebat betul. Tapi dalam satu ini kan, dalam satu gedung. waktu dalam itu. satu gedung tapi beda ruangan. Iya. Karena ruangan panitia itu memang benar-benar stereo gitu. Nah jadi peserta kurang nyaman kok. Ini panitia nggak mau gabung peserta. Makanya dia Iya. panitia tertutup dia. Iya, tertutup. Padahal kami berusaha semaksimal mungkin untuk supaya teman-teman nyaman gitu selama di Riau. Di Drustin ini tuh Bang ya. Gitu sih. Jalan kaki kita udah nyampe ke gedung pementasan. Tapi mintamnya di gedung DKR. Di DKR. Yang di belakang itu. Beda gedung. Jadi kalau di gedung DKR tuh di belakang dia ada panggung di sana. Iya. Di atas itu. Jadi belakangnya tuh ruang panitia, tengah tuh orang bebas mau ngapain ada ruangan-ruangan Iya. kayak kelas-kelas gitu itu dengan peserta nginap. Kan pernah ini juga peserta kunci pintu. Kunci pintu. Nah itu Rian harap kalau dia Bang Rian. Kunci pintu. Dikumpulkan peserta di satu ruangan. Iya Bang. Udah kunci mereka juga, merajuk. panitia sama aja lah. Mereka merajuk. Itu kayak mana tuh? Jangan panitia dia sama panitia aja lah, jangan gabung-gabung sama peserta. Kami peserta cuman ya gimana? Oh mungkin karena ini ya waktu dia panitia tuh LO bukan anak teater. Hah? Waktu itu kan Oh, LO iya. kan bukan anak teater, anak lantas tua waktu itu kan disibukkan dengan urusan internet sekretariatan ini itu yang penting-penting. Lebih ke LO ini kan bukan ada anak teater. Enggak ada Anak KSRPMI, anak Menua, Pramuka, siapa lagi? Gagasan. Pers mahasiswa Iya. gitu.
melibatkan Semua kelembagaan pegawai kampus yang ada di mereka kampus dijadikan LO. Jadi mungkin peserta tuh enggak kaku. apa nih anak teater kok ngapa nih mau ngobrol mungkin tidak nyambung gitu kan. Itu selama bang, selama proses berlangsung itu proses pementasan apa segala macam, apa sih bang yang paling berkesan itu saat itu? Pementasan teman-teman apa? Kalau pementasan kayaknya nih, di beberapa teman-teman di teman-teman Rio lah. Teman-teman Rio. Nah, persiapan dari peserta itu ada juga yang memang benar-benar mempersiapkan pementasan. Tapi banyak yang saya lihat tidak mempersiapkan. Nah, jadi kayak nganggapnya teman-temannya benar-benar cuman ketemu aja gitu. Kita nih cuma silaturahmi aja. Jadi tidak mempersiapkan pementasannya gitu. Lebih lagi kan tujuan kita nih sebenarnya salah satunya juga bertukar budaya iya. kan. Nah, tapi banyak yang apa? Salah-salah. Itulah intinya tuh hanya ingin manggung aja, mentas aja gitu. Yang penting mentas aja lah gitu. Ada bahkan yang makan nasi bungkus di atas panggung yang bukan estetik gitu. Ini tidak mengambil estetiknya. Jadi sia-sia nih pengorbanan kawan-kawan di panitia. Udah mempersiapkan kayak ngejek bang, ngejek tuh ngejek panitia. Nah, itu nasi dia. lambat kan, gara-gara nasi datang lambat, makan nasi di atas panggung. Dan dia tak tahu dia udah mahal semuanya. Nasi aja mahal ya. Ya. Itulah, jadi kayaknya perlu tak tahu lah ya saya belakangan ini gimana, apakah ada. Cuman kawan-kawan juga keberatan, apa namanya dulu? Kalau disaring dulu. Operasi. Dikurasi. Dikurasi ya. Kemarin kan sempat keluar muncul itu kan, dikurasi dulu. Di mana ya? Teman-teman mana yang mau dikurasi dulu pementasannya? Tapi kawan-kawan dari komunitas juga banyak yang ini kan menolak banyak dikurasi. Karena siapa emangnya bisa nilai ini? Kan kita bukan cari pemenang di teman-teman. Iya. Lebih ke Tapi lagi. bukannya tanpa penilaian kita bisa salah-salah gitu. Iya. Ya kasihlah juga yang terbaik untuk teman-teman. Iya, mungkin dari segi proses mungkin ya. Iya. Serius lah dalam mempertunjukkan karya di panggung. Bukan ide aja yang kuat ya, tapi pertunjukannya jadi kuat harusnya juga. gitu. Jadi harus lebih matang lagi biar pertunjukannya wah. Karena kemarin saya juga sempat jalan-jalan ke situ bang, ke Drustin kan. Saya lihat gedungnya luar biasa sekali ini. Nah gedung juga tuh. Ini sekarang udah banyak jeleknya kan. Nah kalau dulu lantainya masih karet, masih bagus memang standar bagus dulu itu juga. Kalau yang berkesan yang pasti itu persaudaraannya teman-teman. Kalau untuk pementasan saya nggak ngerasain ada sesuatu lah. Tapi kalau persaudaraan itu yang paling kuat. Itu yang paling kuat bang ya. Terjalinnya sebuah ikatan. Iya betul. Karena kita kalau itu kata dibilang sama Reza tadi, kita kemana aja tinggal sebut teman-teman aja udah. Kayak nggak ada yang kaget pasti itu gedung banyak. Kayak udah tahu ada ya. Kayak gedung semewah. Nah kita sediakan gedung senyaman mungkin. Juga dikomplain nih deh. Mewah kan ya. Panggungnya gini katanya terlalu besar untuk kita. Oh iya. Panggung kan 24 meter kali 16 belakang itu. Dengan lampu ya banyak lampunya berapa puluh itu lampunya tuh mau. Kalau kita kan biasa pakai teman-teman bukan Fresnel apa satu lagi? Halogen. Pakai halogen. Lampu par 64 itu udah paling ini kan. Di sana kan ada profile. Iya. Banyak jenis lampu, ada dulu tuh ada lampu yang kita mau ganti warna apa di atas itu aja ganti langsung ganti gitu. Langsung ya. Ya kemudian layar putih tanpa sambungan itu berapa meter, 24 meter kali berapa gitu dulu ada. Dan itu kan yang mau terbakar itu sama senior orang nih terbakar panggung ya, jadi diterusin itu saking ketatnya penonton dilarang bawa makanan minuman di panggung, nggak boleh bakar-bakar segala macam. Waktu ketemu teman kan kecolongan panitia waktu itu ada yang bakar. Karena apa, kalau di lantai karetnya yang terbakar. Iya betul. Kena ke kain, mati kita kainnya tuh. Tapi semua memang ambil indoor saat itu bang.
Iya mungkin bertunjukkan Indoor semua. indoor semua mungkin karena gedungnya ya. Oh iya, panggung apresiasi di ini di Di luar di saja DKR. ya? Di DKR. di DKR. Di DKR yang panggung itu. Oh, apresiasi. panggung Ah. kedai Pinang Merah apa namanya? Panggungnya di atas. Sebelah. Panggungnya di atas. Oh, di atas, dalam DKR itu, Di dalam. DKR. Di tempat ini, di tempat. Ya, kalau panggung apresiasi itu kan eksiden. Apa kan? Siapa yang mau Siapa yang mau mentas? mentas? Ya. Siapa aja yang mau main. Kalau ini kan yang konsep, mungkin awalnya konsep mereka ada di luar nih, outdoor nih. Iya. Nampak gedung, indoor. Indoor aja. Sayang nih gitu. Gedung besar. Jadi apa? Jadi panitia temu teman itu tak ini tidak apa? Tidak kalau bagi saya jadilah panitia dulu baru boleh jadi peserta gitu. Karena banyak komplain dari peserta yang belum tahu gimana rasanya jadi panitia gitu. Oh banyak Iya. komplainnya. Kita sediakan yang bagus, terlalu bagus. Kita sediakan yang gotong royong, dicemeh juga. Jadi kayaknya itu perlu dibuat tuh kayaknya untuk panitia-panitia selanjutnya ditanyain dulu nih, atau kita nih komunitas ngumpul dulu, inginnya teman-teman ini kayaknya belum ada apa yang bakunya gitu. Iya, belum ada Harusnya rules seperti yang ini, baku. harusnya seperti ini gitu. Paling tidak itu ini menurut saya nih ada dibuat pengurus intinya teman-teman gitu. Jadi dari mungkin dikumpulkan dari Iya. beberapa daerah keinginannya seperti apa gitu. Nah, ataukah panitianya panitia bersama, kita hanya membuat satu apa administrasinya aja, selebihnya dikerjain bareng-bareng gitu. Atau gimana? Pokoknya ada pakem ini lah, Pakemnya pakem bangunan. ini seperti ini. Jadi kawan-kawan yang jadi tuan rumah tak ini lagi. Tapi yang lagi. ada perubahan sekarang nih bang, kalau dulu kan ada ajang balas dendam. Hmm. Sampai waktu itu dia kan masih dengar apa? Reza masih dengar itu bang. Siapa yang tuan rumah awas lah. Ya, betul. Yang betul tuan rumah. Jadi diazab mati-matian, apapun jadi celah gitu. Sendal hilang jadi celah gitu kan. Di komen sendal hilang nih gini-gini. Ajang balas dendam tuh kayaknya dalam beberapa tahun ini tidak ada lagi gitu. Lebih di kolektif kerja bersama, apa kekurangan ayo kita selesaikan kan kayak gitu ya kan. Sekarang kecuali panitia terbuka. Kalau nggak terbuka kan kena ajar juga sama kawan. Kalian kok diam-diam aja nih, apa masalah nih? Ada masalah tenang gitu. Ya itunya yang hilang sekarang. Itu bagus kan, positif tuh. Lebih kolektif lagi. Iya lebih kolektif, lebih kerjasama, lebih kayak kenduri itu lagi ya. Orang kampung kan kenduri. Rumah itu tuan rumah nih, awas lah rumah itu. Kita hancurkan rumahnya. Nah dulu itu masih terjadi. Masih terjadi. Masih terjadi. Siapa tuan rumah? Ayo kita ajak yuk. Tapi kenyataannya seingat saya Iya. tak Tak ada. bukan pembalasan itu tak terjadi, tapi yang dari yang lain. Kalau Bogornya itu nggak ada masalah, karena mereka ngerasain gimana jadi susahnya jadi Tuan rumah. jadi tuan rumah gitu. Iya. Mereka ngerasain, oh ini mah belum ada apa-apanya gitu. Kami kemarin juga ngalamin kayak gini kayaknya. Iya. Tapi serangan dari peserta yang sebelum yang belum pernah Yang belum jadi tuan rumah. tuan rumah ini Ngeri itu, Bang, ya. yang mengerikan. Makanya awaslah kalian nanti. Nah, Jadi tapi tuan itu rumah. sebetulnya tak akan terjadi gitu. Kayaknya bagi untuk tuan rumah membalas kayaknya enggak Oh yang terjadi. pernah menjadi tuan rumah ya. Iya, cuman kan omongan aja, oh awas lah kau nanti. Tapi sebenarnya Nggak terjadi ya. karena tuan rumah udah Oh, iya, ngerasain, iya, iya. malah nolong jadinya. Iya. Nah, itu kejadian gitu. Itu yang seru. yang semuanya itu. Iya. Tapi ya ciri khas tuh enaknya itu kekurangan itu. Kalau di Riau kan mungkin yang negatifnya yang dinilai Panitia terlalu berjarak. jarak sama orang jual jagung di belakang. Oh. Jagung Bisa cipmo. apa gerebekan kan? Ada kena gerebek. Ada lah teman-teman yang gerebek. Oh iya. Ada. Ada teman-teman yang Yang gerebek. gerebek iya. Iya. Oh dan peserta juga waktu itu bingung kan, peserta kan kebiasaan nih cari sesuatu yang aneh-aneh nih kan. Kalau di setiap daerah kan ada lingkaran-lingkaran setannya gitu. Iya. Nah di Riau mungkin itu kurang. Kalaupun ada itu pun sama kampus lain jadinya dapatnya Iya. sama orang lain gitu. Apalagi Kalau panitia tak bisa. ya, apalagi UIN kan. Nah itu dijaga betul. Jadi jaga gitu. Gila tak
tua itu dijaga. Teman banyak cerita menarik ya di Riau. Sebelum Cipung ya. Karnavalnya dulu bang jauh jaraknya. Karnaval jaraknya 2 kilo kan? 2 kilo. 2 kilo. Dari Taman Budaya ke Idul Fitri. Tidak lah. Ini dari Taman Budaya. Parit Indah. Dari Taman Budaya. Orang keluar dari Taman Budaya. Parit Indah. Taman Budaya. Parit Indah tuh ngapain? Bukan. Enggak. Parit Indah bang. Abang kan di dalam ruangan. Loh, konsepnya dari Taman Budaya. Iya konsepnya aja tapi kenyataannya Parit Indah. Parit Indah bang. Dekat cuma. Iya. Kalau dari Parit Indah, sekilo pun tak sampai. Parit Indah tuh dari belakang TKR, MTQ itu mutar Parit Indah. Ingat aja anak Medan masih nyanyi anak Medan, oh sayang gitu bang. Keliling mutar baru sampai ini. Baru demo apa? Orasi di depan sama eksplorasi apa sih? Wah buat macet waktu itu. Baru pembukaan. Iya. Pada saat karnaval baru pembukaan. Iya. Banyak dulu bang, banyak peserta dulu yang. Nah, peserta janjinya banyak. Janjinya datang banyak. Perhitungan kita 1.000 orang. 1.000 orang. Yang datang kalau seingat saya cuma 236. Mungkin karena itu, karena undangan agak terlambat. Undangan kalau tak salah Juli baru keluar itu undangannya. Berjarak lebih 3 bulanan bang ya. Iya, 3 bulanan. mungkin itu juga kesulitan peserta untuk cari dana. Terus selanjutnya bang India, setelah teman-teman berlangsung, pasca teman-teman berlangsung, apa aja sih dampak dari setelah berlangsungnya teman-teman di Riau itu tersendiri? Untuk dampaknya itu Mungkin dari segi dampak dari di organisasi, dampaknya mungkin atau apa dari atau kota Riau, mungkin Kalau- lebih warga kenal teman-teman atau gimana bang? kalau di lingkungan teater Iya bang. berdampak lah pasti, karena eventnya Nusantara, kawan apa, gimana proses pelaksanaan. Nah, bersyukurnya kami dengan sempat ada permasalahan di internal Iya. Riau sendiri dari tiga komunitas ini tadi. Akhirnya pun pada saat acara berlapang dada semuanya. Berlapang Jadi dada kita semua. udah komunikasikan lagi. Akhirnya dapat bantuan juga dari Bantuan. KMR, dari Batra, ya bareng-bareng kerja bareng-bareng juga jadinya. Kerja bareng-bareng bang ya. Karena Riau ini sebetulnya bang, kalau Iya, kita apa kaji banyak omongnya, ya ngomong nggak akan kutolong, kalian nggak akan kutolong. Ya setelah terjadinya acara ya karena ada rasa Langsung turun tangan. turun tangan sendiri aja gitu. Turun tangan tolong langsung ya. tolonglah. Efeknya ke organisasi, ke sanggar sendiri, setelah itu memang semakin erat gitu. Semakin erat ya bang ya. Awalnya bahkan ada permasalahan internal juga nih di latah tuahnya. Ada kubu-kubuan, tapi setelah teman-teman itulah terjalin lagi keakraban. Karena waktu itu ketuanya Bang Bujang itu pas pelaksanaan teman-teman dia sebetulnya udah bukan mahasiswa lagi. Oh pada saat dia Jadi jadi ketua panitia itu dia udah lulus. Karena saya masuk dia udah lulus sebetulnya. Bang Bunyi itu. Bang Bujang tuh. Nah, jadi dia jadi ketua teman-teman, dia bukan mahasiswa lagi. Seperti apa sih teman-teman menurut abang, Bang Ali dan Bang Reza setelah menjadi panitia dan setelah, karena abang udah rasain ini menjadi peserta dan menjadi panitia tersendiri, sepenting apa sih teman-teman setelah melalui dua hal tersebut? Iya bang. Nggak penting kamu. Kalau sekarang harus dilaksanakan terus menerus kayaknya. Yang jaga apa namanya, api teater mahasiswa yang di luar kampus teater ya, lihat teman-teman ini apalagi yang diharapkan gitu. Siapa yang mau bergerak dengan kesadaran sendiri tanpa minta apa-apa. Kita teman-teman semua peserta itu yang datang pasti penuh dengan perjuangan. Mana ada yang melenggak-lenggok karpetnya merah semua tiba di teman-teman.
nginap di hotel segala macam nggak ada gitu kan. Tapi ini, dan kalau menurut saya teman-teman ini udah memang menjadi suatu bagian perkembangan teater di Indonesia gitu. Banyak kok dari alumni kita teater mahasiswa yang di sana juga jadi pekerja seni dan berpengaruh di daerahnya masing-masing. Dan itu kan dari kampus teater kan laboratoriumnya teater kita kan gitu. Kecuali orang-orang yang memang betul-betul belajar di kampus teater, itu kan mereka belajar apa itu dramaturgi. Kita nggak ada yang ngajari, kita lewat buku, YouTube, sama senior. Sama senior itulah yang paling besar kali gitu pengaruhnya. Ya udah sepantasnya teman-teman ini ya tonggak apa, kalau bisa dibilang tonggak perkembangan teater Indonesia bisa dibilang juga, karena ada 20 tahun lagi ya. Udah 20 tahun, dan di setiap pulau itu udah dijajaki. Dan kita udah kumpul di setiap pulau itu. Sumatera sudah, Jawa, Kalimantan, Papua yang belum. Cuman Papua yang oh iya. Papua kayaknya sedikit juga, kayak di Riau juga tuh peserta. Karena banyak peserta juga yang ngeluhkan jauhnya Riau ini. Iya, orang dari timur. Oh iya, kalau dulu tiket pesawat mahal ya. Kecuali orang-orang Makassar kan orang-orang gila semua. Tahan pakai kapal gitu kan. Pakai kapal 3 bulan, 6 bulan, nah gila. Dan itu bukan satu komunitas, 30 komunitas. Kalau di Papua kayaknya sedikit juga. Itu kalau temu teman sih. Jadi bukan ajang lagi. Ya oke, ajang silaturahmi oke. Ajang kumpulan masih tempat ajang tempat cari keluarga. Oke juga, cari pasangan ya. Dalam konteksnya pasangan atau cari pacar boleh juga lah gitu. Ya tapi kan dari situlah kita bisa kenal sama teman lain daerah, bisa bertukar pikiran, bertukar gaya organisasi. Akhirnya dari organisasi A yang mana yang baik kita ambil kita jadikan di satu organisasi kita. Itu kan tidak dapat di yang lain gitu. Di festival apalagi kita dapat persaingan. Ini kekeluargaan, pentas apa yang kurang, ayo kita bantu ya. Nah itu, jadi teman-teman tak salah lagi. terus Kalau dari idenya kan jelas. Karena udah muak dengan Peksiminas gitu. Dari idenya sama Sio, Peksiminas yang kita bersaing di situ, sementara kita pengennya ini bersatu, saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Iya, sekarang kan kalau saya lupa kata siapa, ada yang enak kali gitu didengar, karena sekarang zamannya bukan lagi bersaing, tapi berkolaborasi. Ya, betul. Zamannya bukan untuk persaingan lagi. Bahkan di event yang di TV nasional pun, bahkan kayak di Indonesian Idol, di stand up comedy, mereka bersaing di panggung, di bawah panggung. Wah, itu komunitasnya jalan terus. Bahkan saling berketergantungan. Harus ada terus ya. Mungkin terakhir nih, harapan teman-teman. Itu tadi idenya tadi ini dijadikan satu dulu, dikembalikan lagi ke awal nih, kita mundur lagi ke belakang, ketemu teman satu, apa yang diinginkan sama kawan-kawan teman-teman nih, kayak rulesnya bang ya. Iya, rulesnya paling tidak kita punya pijakan, harus seperti ini. Jadi supaya panitia tuh mengerjakan tidak meraba lagi. Nanti di sini berubah lagi, di sana berubah lagi, harusnya seperti apa. Lagi udah yang ke-20. Iya, ini udah 20 tahun kan, harusnya ya lebih baik lagi. Ya paling tidak ada lah pegangan dari panitia yang ketetapan baku. Ada ketetapan baku. Iya, walaupun tidak semuanya. Secara pelaksanaan kan memang panitia juga yang melaksanakan. Tapi ada lah, ya itu yang saya bilang tadi, ada yang pedoman utamanya. Ini harus seperti ini, Karena kita kan kayaknya belum punya pedoman. Masih selalu berubah. Berubah. Dan itu jadi
perdebatan terus kan. Dan tak jadi-jadi sampai korwil-korwil Iya. ada dan tak jalan. Iya. Sampai sebelum temu teman ada temu teman bang. Jadi kumpul waktu itu di Bogor. di Bogor Di Bogor dan tak jadi gitu. Tapi apapun itu masalah kan akhirnya alhamdulillah kan teman-teman tetap jalan terus. jalan. Ada pentuan rumah yang berhalangan diambil alih sama kawan-kawan yang lain gitu. Kan itu kan luar biasa. Luar biasa Bang. Itu luar biasa kali. Bahkan sebelum itu terjadi kan banyak juga yang mau Iya. aku mau ke sana nih mau bantu apa masalah Iya, kalian. iya. Aku mau ke sana nih yuk. Kami mau ke sana Banyak ke yang sana. Iya, senior-senior Banyak teman-teman itu tuh. Iya. Dan itu dia. Kepedulian juga. Kepedulian. Itu harapannya sih ya teman-teman tetap jalan terus. Kemudian alumni-alumni teman-teman tetap mengawal Iya. kayak mana pergerakan adik-adik ya, adik-adik. Ya karena kan yang kedepannya kan kita Iya. meneruskan ini ke adik-adik kan. Betul, Bang. Di tengah kesibukan kita nantinya ya. Tak mungkin bergelia terus. Itu intinya teman-teman tetap ada, tetap pada kalau orang bilang bertemu dan berteman, Iya. ya itu kan secara ininya tetap jalan aja lah. Lintang kukang orang atau apa bilang, mau kayak manapun orangnya jalan aja lah. Gitu. Harapan yang menarik. Tapi teman-teman harapannya memang harus kita deklarasi lah Deklarasi, untuk Indonesia satu. Iya. Apa namanya ya tonggak sejarah perkembangan teater Indonesia itu teman-teman ini salah satunya gitu. Iya Bang. Salah satunya dan itu kita bukan bicara lagi yang intern teman-teman, tapi kita harus itu kan berapa banyak mahasiswa di kampus Iya. teater kampus kita kampanye kan itu bersama-sama itu kan chaos juga orang-orang Betul Bang. teater yang itu tuh gitu teater itu seniman pekerja seni yang yang Iya. Kemendikbud itu Kemendikbud. Artinya kita bisa dengan independen kan gitu. Jadi tidak ada bantuan tetap dari pemerintah, kita jalan terus. Kayaknya memang harus dijadikan ini. Teman-teman power ya bergaining power gitu bapak ya itu namanya. Agar dapat mempengaruhi lah ini. Kita berpengaruh terus kita ya klaim aja lah. Tukang klaim identik nanti jadi. Misalnya Bang Aldi bisa cukup Cukup. Oke. Mungkin sampai itu saja podcast kita pada malam hari ini di ekspedisi Benang Merah dalam mencari jejak 19 artefak temu teater mahasiswa Nusantara di episode Riau. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Bang Aldi Terima kasih. sudah menyuksesin ekspedisi ini. Terima kasih udah jauh-jauh sini ya. Dari Makassar. Kayak sampan ya. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri podcast kali ini dan sampai bertemu di ekspedisi selanjutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya. Salam budaya. Salah.